Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ibu harap semoga kalian di rumah, kan ini belajar daring ya, belajar di rumah, semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu jaga kesehatan, jangan pergi-pergi, jangan keluyuran, jangan jajan sembarangan, selalu pakai masker. Terus hari ini Ibu masih akan melanjutkan materi minggu kemarin. Minggu kemarin kan kita mempelajari tentang ihwal cerita rakyat, khususnya hikayat. Ada yang mau menjabarkan atau menyebutkan kemarin kita belajar apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Erika. Ya, kemarin kita telah belajar mengenai hakikat, definisi cerita rakyat, struktur, ciri-ciri, unsur, dan jenis cerita rakyat. Terima kasih, lengkap sekali. Pasti ini Mbak Erika tipe murid yang teladan, yang pintar, apa-apa dicatat. Tapi Iya, Bu. sebelum kita akan melanjutkan mengenai keterampilan menganalisis isi dari teks cerita rakyat, khususnya hikayat, Ibu ingin ada perwakilan kelas yang memimpin doa terlebih dahulu. Mbak Erika, silakan dipimpin teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan coba share screen tentang pertemuannya kemarin. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Bu. Baik, untuk minggu kemarin kan memang sudah Ibu buat kalian untuk berkelompok 4-5 orang. Itu kalian baru mengerjakan LKPD babak pertama dan babak kedua untuk menganalisis atau menentukan kata sukar apa saja yang kalian temukan dalam saat membaca cerita hikayat Indra Bangsawan. Ibu akan mengulasnya sedikit karena rata-rata jawaban kalian sama, jadi telah Ibu kan tulis di sini ada 10. Yang pertama ada kata anak Anda, ada muslihat, buluh, mahligai, cembul, upeti, hatta, bertitah, ujung, dan menyingsingkan. Lalu untuk babak keduanya, ada dari masing-masing 10 kata itu ada maknanya, ada artinya yang telah kalian cari secara berkelompok maupun itu. Yang pertama ada anak Anda, maknanya adalah kata sapaan untuk anak. Muslihat, daya upaya, siasat atau taktik. Yang ketiga adalah buluh, bambu. Lalu ada mahligai, yaitu adalah ruang tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Yang kelima ada jembul, tempat tembakau. Upeti ini biasanya sering kalian baca ya, sering kalian dengar. Sudah terlalu sering menggunakan kata upeti yang artinya adalah uang yang wajib dibayarkan untuk orang yang berkuasa. Lalu ada hatta, bukan wakil presiden zaman dulu ya. Ini artinya adalah lalu, sudah itu lalu, maka. Lalu ada kata bertitah, yaitu berkata, nujum, perbintangan untuk mengetahui nasib orang, atau ini bisa dibilang adalah ramalan. Lalu ada menyingsingkan atau menggulung. Kalimat-kalimat arti dari kata 10 kata ini
kalian dapatkan bisa dari KBBI yang telah kalian install pada gawai masing-masing, atau bisa juga dari buku Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di perpustakaan. Di perpustakaan kita sudah lengkap ya, ada kamusnya. Lalu, kalian pasti kemarin sudah membacakan tentang Hikayat Indra Bangsawan, tentang ini Ibu ulas sedikit. Ceritanya adalah tentang seorang raja dari negeri Kobat Syahrial. Beliau ini memiliki 2 putra, namanya Syahperi dan Indra Bangsawan. Sang raja itu bingung. Mereka ini salah satunya kan pasti akan dijadikan sebagai penerus tahta sang raja. Tapi sang raja ini bingung memilih anaknya yang mana, anaknya yang Syahperi atau anaknya yang Indra Bangsawan. Karena saat diuji, keduanya itu secara fisik maupun secara pendidikannya itu sama-sama unggul. Lalu sang raja akhirnya membuat suatu cerita, yang pastinya ini cerita bohongan, untuk mengetes kembali kedua anaknya untuk mencari buluh perindu. Nama itu hanya akal-akalan sang raja agar anaknya itu Syahperi dan Indra Bangsawan itu keluar dari istana untuk berkelana. Lalu Syahperi dan Indra Bangsawan saat di perjalanan mereka menemukan takdirnya masing-masing, mereka menemukan pasangannya masing-masing. Si Syahperi ini bertemu dengan Putri Ratnasari. Putri Ratnasari ini adalah putri yang disembunyikan oleh ayahnya di dalam gentong. Jadi saat perjalanan menuju suatu kerajaan, Syahperi ini bertemu dengan sebongkah gentong yang digantung di bambu, yang ternyata saat dipukul isinya itu berisi Putri Ratnasari beserta dayang-dayangnya, karena mereka itu bersembunyi dari Garuda. Garuda ini adalah yang telah menghancurkan kerajaan si Putri Ratnasari. Jadi si ayah Putri Ratnasari menyembunyikan putrinya di dalam gentong tersebut agar selamat. Lain halnya dengan Syahperi, maka lain pula dengan Indra Bangsawan. Indra Bangsawan ini bertemu dengan neneknya saat tidak sengaja memasuki sebuah gua. Dia bertemu dengan Putri Kemalasari. Putri Kemalasari ini ternyata akan bukan dinikahkan, disandingkan dengan Buraksa. Buraksa ini semacam raksasa atau apa? Tapi si Raja Kapir, ayah dari Putri Kemalasari ini tidak setuju. Akhirnya Raja Kapir membuat sayembara. Tapi saat pembuatan sayembara itu ternyata Putri Kemalasari sakit mata. Jadi sang raja membuat sayembara bahwa barang siapa yang dapat menyembuhkan mata Putri Kemalasari akan dinikahkan. Lalu si Raja Indra Bangsawan ini menyetujui atau mengikuti adanya sayembara dengan syaratnya untuk mencarikan air susu harimau yang beranak muda sebagai obat untuk Putri Kemalasari. Pastinya sayembara ini diikuti oleh berbagai macam pangeran dari seluruh kerajaan yang mendengar sayembara tersebut. Raja Indra Bangsawan ini sudah berhasil menemukan air susu harimau tersebut. Tapi karena insting sedikit liciknya dari Indra Bangsawan ini, ia menipu 9 pangeran kerajaan yang lain. Jadi ia menggantung
kendi yang berisi air susu kambing untuk dibagikan kepada ke-9 pangeran. Tapi ada syaratnya, sebelum susu itu dibagikan, mereka harus menyingsingkan celana mereka untuk disayat. Yang menyayat adalah Indra bangsawan. Karena mereka sudah mendapatkan susu yang mereka kira itu susu harimau, tapi ternyata itu susu kambing, diserahkan kepada raja, namun kan salah barangnya. Lalu datanglah Indra bangsawan membawa air susu harimau. Tapi ternyata sayembaranya tidak hanya itu, tapi raja juga membuat syarat barang siapa yang membawa jubah buraksa, itulah yang akan dinikahkan untuk putri. Namun lagi-lagi si Indra bangsawan ini menipu teman 9 pangeran dari kerajaan lain ini. Ia sudah dapat jubah yang dimaksud dengan meracuni si buraksa ini, lalu diganti dengan selimut. Nah, 9 pangeran ini mengira selimut itulah jubahnya, jubah buraksa, tapi ternyata memang jubah buraksa yang asli sudah dibawa Indra bangsawan. Karena takut ketahuan untuk menipu, jadi si 9 pangeran itu lari, tidak jadi untuk mengikuti sayembara. Karena mereka takut kalau mereka ketahuan berbohong karena mereka membawa selimut, akan dihukum. Jadi Indra bangsawanlah yang akhirnya dinikahkan dengan Putri Kemalasari. Itu cerita singkatnya dari Hikayat Indra bangsawan. Untuk selanjutnya, Ibu ingin kalian di babak ketiga kuis cerdas cermat ini, kalian membuat kelompok, kembali berkelompok seperti kemarin, 4-5 orang. Namun nanti jika ada yang menjawab pertanyaan hanya perwakilan saja. Ini di babak ketiga ada 3 pertanyaan yang wajib kalian kerjakan, kalian diskusikan di tiap kelompoknya. Ibu ingin kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ibu rasa sudah cukup ya, sudah 10 menit berlalu. Ibu hanya ingin perwakilan saja yang membaca. Ibu ingin dari kelompok 2 perwakilannya untuk membacakan jawaban yang telah didiskusikan. Siapa yang mau mewakilkan dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Erika. Berarti ini hanya menjawab pertanyaan saja kan, Bu? Ya, hanya jawabannya saja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, saya Erika Senjawati dari kelompok 2. Baik, saya di sini akan menjawab atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jawabannya adalah dikarenakan sang raja merasa bimbang untuk memilih salah satu di antara kedua putrinya untuk dirayakan atau dinaikkan tahta kekerajaan. Mereka berdua ahli dalam masing-masing bidang. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah mereka pertama kali bertemu saat Syahbari tidak sengaja melihat adanya gendang
yang tergantung. Lalu dipukullah gendang tersebut. Lalu munculkan Putri Ratnasari dari dalam gendang. Beliau bersembunyi di dalam gendang bersama para dayangnya untuk menghindari Garuda, karena Garuda telah menghancurkan negerinya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, jawabannya adalah ada 2 jawaban. Yang pertama, Indra bangsawan menipu 9 anak raja bahwa susu yang tergantung pada bambu tersebut adalah susu kambing, bukan susu harimau beranak muda yang mereka cari. Karena susu harimau beranak muda yang asli sudah ada di tangan Indra bangsawan. Lalu yang kedua, setelah mendapatkan jubah buraksa yang tertidur, Indra bangsawan menggantinya dengan selimut yang kemudian diambil oleh ke-9 anak raja. Itu tadi adalah jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih untuk Mbak Rika khususnya. Saya kira jawaban kalian semua hampir mirip ya, karena memang sudah disediakan teksnya. Jadi kalau kalian sudah membaca, pasti kalian akan tahu jawaban yang benar. Nanti nilainya akan diakumulasikan dari jawaban babak pertama, kedua. Di akhir pertemuan nanti akan Ibu sampaikan cara penilaiannya. Namun untuk selanjutnya, babak keempat adalah pertanyaan rebutan. Ibu ingin melemparkan 5 pertanyaan kepada kalian. Barang siapa yang kelompoknya bisa menjawab sebanyak mungkin, nanti akan Ibu beri poin tambahan. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa nama putri yang menjadi pasangan dari Indra bangsawan? Siapa yang akan menjawabnya? Ada Mbak Isma dari kelompok 3. Mbak Isma menjawab Putri Kemalasari. Yakin Putri Kemalasari, bukan Putri Ratnasari. Jawabannya benar. Putri yang menjadi pasangan dari Indra bangsawan adalah Putri Kemalasari. 1 poin untuk kelompok 3. Pertanyaan berikutnya. Berapa umur Syahperi dan Indra bangsawan saat diberikan titah oleh raja untuk mencari buluh perindu? Siapa yang jawab? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Mbak Erika, apa jawabannya? Jawabannya adalah 17 tahun. Berarti mereka ini di usia 17 tahun ya, diberikan titah oleh raja. Baik, jawabannya benar. Untuk kelompok 2, kalian mendapatkan 1 poin tambahan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Sebutkan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Syahperi dan Indra bangsawan. Yang ingin menjawab, kelompok 5 sudah mengacungkan tangannya. Kelompok 5 menjawab bahwa ilmu yang dipelajari oleh Syahperi dan Indra bangsawan ini adalah ilmu senjata, ilmu hikmat, isyarat tipu peperangan, dan ilmu keagamaan seperti mengaji kitab, usul, fikih, hingga syaraf. 1 poin untuk kelompok 5. Ini kelompok 1 belum ada yang jawab ya. Tidak apa-apa, masih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan keempat. Siapa nama raksasa yang dilumpuhkan oleh Indra bangsawan? Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Ya, kelompok 2 lagi. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Buraksa. Oh, ya betul.
Kelompok 2 rajin menjawab ya. Berarti kelompok 2 dapat 2 poin. Jangan mau kalah nih sama kelompok 2. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Siapa nama raja dari negeri antah berantah yang disinggahi oleh Indra Bensawan? Ibu hitung 1 sampai 3, siapa yang ingin jawab? Rebutan ya. 1, 2, 3. Saya, Bu, saya. Kelompok 2, oke, apa ya jawabannya? Jawabannya adalah Raja Kabir. Betul. Raja Kabir, raja yang memimpin negeri antah berantah yang telah disinggahi oleh Indra Bangsawan. Ibu kira untuk kuis yang kita laksanakan pada pembelajaran hari ini sudah cukup. Ada 4 babak yang telah kalian lalui, dan untuk kelompok 2 kalian mendapatkan poin 3. Itu cukup untuk menambah nilai kalian nanti, untuk mengatrol uang kalian, nilai kalian saat UAS nanti. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengulas sedikit tentang apa itu cerita hikayat. Cerita rakyat, khususnya hikayat, adalah cerita yang memiliki ciri bahasanya itu menggunakan kata-kata yang masih bisa dibilang tradisional atau pilihan kata yang belum terlalu umum. Kalau sekarang kan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang benar. Kalau cerita hikayat, cerita rakyat atau khususnya hikayat itu belum menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Pun penulisnya tidak diketahui karena tidak ada nama pengarang untuk setiap cerita rakyat atau hikayat. Cerita rakyat atau hikayat ini ditemukan secara turun-temurun melalui lisan, bukan tulis. Jadi kadang memang ada sedikit tambahan dari setiap orang yang menerimanya. Lalu untuk cirinya itu ada istana sentris. Istana sentris itu ciri yang ada unsur kerajaannya, seperti tadi cerita Indra Bangsawan. Lalu latarnya biasanya menggunakan latar zaman dahulu. Unsurnya biasa seperti cerita pada umumnya, ada orientasi, ada abstraksi, ada konfliknya, lalu terakhir adalah koda. Itu menurut Ibu secara keseluruhan ikhwal cerita rakyat atau hikayat. Untuk minggu depan, Ibu ingin kalian mencari materi mengenai teks observasi, teks hasil observasi. Kalian bisa mencari sumber referensi dari buku yang telah diberikan, atau kalian bisa mencari sendiri di perpustakaan, terserah. Yang penting minggu depan kalian harus siap saat ada pembelajaran tentang teks hasil laporan observasi. Ibu kira cukup sekian untuk mengakhiri kelas pada pagi hari ini. Silahkan Mbak Erika kembali untuk memimpin doa. Ya, baik. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan teman-teman untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti pelajaran Ibu dari pagi sampai jam sekarang ini. Persiapkan mata pelajaran selanjutnya. Jangan ada yang keluar kecuali untuk
ke perpus atau ke kamar mandi boleh, tapi jangan nongkrong-nongkrong di depan kelas ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu keluarkan dulu.